Ini Rick. Hari ini dia tak ingin direkam, tapi Anda menekan play lagi. Ia bangun di apartemennya, merasakan ada yang aneh, terlalu sunyi, terlalu kosong. Ponselnya tak ada sinyal, internet tak terhubung, di luar tak ada mobil, padahal ini jam sibuk pagi. Rick keluar, menyusuri halaman, lalu ke toko terdekat. Tak seorang pun ditemukannya, semuanya di tempatnya, makanan di kulkas, lampu lalu lintas berkedip. Kota seolah hidup sendiri. Hanya saja, orang-orang sudah tiada. Rick berjalan di jalanan sepi. Di halte bus, ada koran tergeletak. Beritanya singkat, virus tak dikenal musnahkan semua orang saat tidur. Semua terjadi dalam semalam. Rick kini paham mengapa tak ada yang keluar rumah. Mereka semua tak terbangun. Orang-orang tetap di dalam rumah. Rick tak berani masuk. Ia takut. Semua membeku. Kafe-kafe buka. Pintu tak terkunci. Ia mulai menulis alamatnya. Di dinding, mobil, tiang. Berharap ada orang lain yang masih hidup melihatnya. 3 hari, listrik padam. Air keran tiada. Rick ke Rubana, menguras sisa air pemanas. Ia buat api di atap, tidur dekat pintu, pipa besi di bawah bantal. Ia jalan kaki keliling kota, menarik gerobak. Mencari makanan, obat, pakaian hangat. Temukan masker di apotek. Di gudang, ia temukan senter dan kaleng. Lokasi barang ditandai di peta. Sebulan berlalu. Kaca toko berdebu, jalanan berlumut. Di pinggir kota, ia lihat rubah, hindari sekawanan anjing. Rasa takutnya hilang, namun sepi, tak ada teman bicara. Rick ambil manekin dari toko yang rusak, dibawanya pulang, diletakkan di sofa. Menyalakan musik, tuang sup ke piring kosong di depannya. Ia tak harap jawaban, hanya ingin seseorang duduk dekatnya. 6 bulan berlalu, Rick tinggal di rumah mewah berjendela panorama dan teras. Semua rumah kosong, ia memilih yang ini. Ia tak lagi takut ada penyusup atau ketukan di pintu. Bahan bakar tidak tak terbatas. Namun, satu tangki cukup lama untuk satu orang. Rick berkeliling dengan SUV, mengisi jerigen dari SPBU lama. Saat satu SPBU habis, ia pergi ke yang lain. Ia menata garasi dan membongkar generator. Kini ia paham cara kerja setiap selang dan mekanisme. Rick tidak lagi hanya bertahan. Ia hidup sebisanya. Ia punya rutinitas. Sarapan, patroli area, cek persediaan. Setiap hari sama, ini membuatnya lebih tenang. Ia bicara pada manekin. Duduk di api unggun bersama mereka. Ia menatanya di rumah, seolah punya tetangga. Satu di kursi dekat jendela, satu di dapur, satu lagi bekerja di bengkel. Rick membuat peran dan aturan sendiri, lalu ia melanggarnya juga. Ia tahu ini permainan, namun tanpa itu, semuanya akan runtuh. Suatu hari, Rick mendengar gesekan di rak dan menemukan kumbang hitam. Dia mengambilnya, menaruh di toples kaca, menamainya Tombo. Sejak itu, Tombo tinggal di ambang jendela, makan remah roti, punya jadwal makan. Rick berbicara padanya, berbagi pikiran, menceritakan buku yang dibacanya. Dia tak bisa diam, butuh telinga mau mendengar, meski telinga serangga. Kadang ia menggambar kartun untuk Tombo, di mana Tombo menyelamatkan dunia dari kesepian. Ini konyol, tapi begitulah ia bertahan hidup. Lama-lama Rick mulai mendengar hal-hal yang tidak ada. Awalnya hanya gesekan, lalu suara-suara. Ia merasa ada yang memanggil namanya. Rick berjalan di rumah kosong, memanggil lawan bicara imajiner, seolah ada yang bisa menjawab. Kadang ia melihat gerakan di luar, keluar, tapi hanya angin. Ia tak lagi menganggap aneh maneken bergerak saat tidur. Ia tahu itu tidak nyata, namun melihat salah satunya kini lebih dekat keranjang dari kemarin. Memutar knop radio usang suatu pagi, Rick sejenak mendengar suara. Di tengah derau, terdengar, "Saya Sandy. Saya di Australia." Suara wanita itu ketakutan, namun hidup. Rick terdiam. Suara itu lenyap secepat kemunculannya. Lama Rick duduk di depan radio, tak mematikan atau mengalihkan pandangannya. Ia tak tahu apakah itu hanya gangguan sinyal, namun tak bisa berhenti memikirkannya. Ia mengambil peta, menandai rute, sebuah kapal pesiar ia perbaiki. Mesin diperiksa, jerigen diisi. Air, obat-obatan, Tombo dalam toples, dan makanan berminggu-minggu ia siapkan. Ia tak tahu akan menemukan Australia, menemukan orang di sana, atau tersesat di samudera lepas. Tapi, kini tak ada lagi makna lain dalam hidupnya. Ia berlayar saat fajar, perlahan, tanpa musik, tanpa perpisahan. Ia pergi menuju tempat yang mungkin menyimpan kehidupan. Hari ini, ia berani melangkah.